أنزل من صدق الصوت بالأنبياء وصحبه وآله وصحبه أجمعين أما بعد قل سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين والحمد لله. Alhamdulillah Allah SWT bersebutkan melimpahkan nikmat karunia pada kita semua, khusus nikmat iman Islam serta sinar walaupun sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan segala kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah SWT. Kemudian kita masih melanjutkan pembahasan lalu dari kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih pada pembahasan tentang mukjizat Rasulullah, akhlakun nabawi, akhlak Nabi, yaitu pada pasal tentang mukjizat beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa macam daripada mukjizat beliau, di antaranya yang sudah dibahas yaitu bagaimana beliau memberi makan orang yang dalam jumlah banyak sekali dari makanan yang sedikit. Seperti terjadi di rumah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, juga di rumah Abu Talhah pada peperangan Khandaq, dan juga beliau pernah memberi makan 80 orang dari 4 mud gandum dan juga 1 anak daripada kambing. Itu cukup untuk 80 orang. Amaratan aktsar min 80 rajulan. Satu kali beliau memberi makan lebih dari 80 orang min akrosi syairin, dari cuma beberapa akros, beberapa potong daripada roti gandum. Hamala Anasun fi yadih, yang dibawa oleh Anas di tangannya. Wa naba al-ma'u min baini asabi'ih, dan bersumber air dari antara jari jemari Rasulullah SAW. Wa syariba ahlul askar, maka minumlah seluruh penghuni daripada barak atau tentara. Kulluhum itoshun, semuanya dalam keadaan haus. Wa tawaddu min qadahin, dan mereka berwudu daripada air gelas, ya, qadahin shaghir, dari gelas yang kecil. Dhaqa an ayabsutu alaihi salah wassalam yadahu fi, yang mana sempit daripada Rasulullah itu untuk menghamparkan, membentangkan yadahu, membentangkan tangannya di gelas atau di wadah itu. Hanya tersisa air di satu wadah kecil. Wadah itu sempit untuk Rasulullah memasukkan atau melebarkan tangannya di wadah itu. Karena sempitnya wadah, kemudian beliau masukkan tangannya di situ, dan bersumber air itu dari wadah yang kecil itu, dan digunakan untuk wudhu puluhan orang. Bahkan dalam riwayat yang lain, di kejadian yang lain, itu sampai ratusan. Wa ahraqa alaihi wasallam wadu'u fi aini Tabuk walama afiyah, dan Rasulullah pernah menumpahkan wadu'u, air wudu beliau, di mata air Tabuk. Mata air di Tabuk, sedangkan tidak ada lama afiyah, tidak ada air di mata air itu sama sekali. Wa maratan ukhra bi bi'ril Hudaybiyah, di kali yang lain beliau menumpahkan di sumur Hudaybiyah. Wajah syata bil ma', maka 2 sumur itu, 2 mata air itu jasyata
memancar deras dengan air. Di Tabuk maupun di Hudaybiyah itu sumur atau mata airnya itu hanya keluar sedikit air. Kemudian beliau SAW menumpahkan air bekas wudhu beliau itu di situ. Kemudian bersumber daripada air itu di sumur di Tabuk maupun di Hudaybiyah. Ada dua kejadian. Wasyariba bin aini Tabuk al-Jaish, maka minumlah daripada mata air Tabuk para ahli jaish, pada para pasukan. Wahum ulufun, mereka ribuan ketika itu. Hatta rawau, sehingga mereka hilang dahaga mereka. Wasyariba min biril Hudaybiyah alfun khamsumiyah, dan minum beliau dari sumur Hudaybiyah ya 1.500 orang yang minum dari sumur Hudaybiyah itu. Walam yakun fiha qabla dzalika ma'un, dan belum ada atau tidak ada pada sumur Hudaybiyah itu qabla dzalik, sebelum itu air sama sekali. Kemudian datang Rasulullah SAW, bahkan wudhunya, sebagian satu riwayat lagi di Bukhari itu beliau mengambil anak panah, terus dimasukkan anak panah itu ke mata air itu, kemudian memancar daripada air yang banyak dari sumur Hudaybiyah. Wa Umar alaihi wassalam, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayu zawida 400 raqib min tamr. Dan Rasulullah memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk yuzawid, untuk memberi bekal berupa 400 orang kepada 400 orang raqib, penunggang pasukan yang menunggang kuda atau unta, min tamrin, berupa kurma bekalnya, kana fi jitima'ihi karablatil ba'ir ya. Adalah kurma itu tadi fi jitima'ihi, ketika berkumpul itu seperti rabdatil ba'ir, seperti satu dudukannya unta, seperti unta yang duduk, satu dudukannya unta. Kurma itu tadi seperti lebarnya dudukannya unta itu. Jadi dibandingkan pasukan yang banyak 400 orang itu sebetulnya tidak mencukupi, tapi ketika disuruh kumpulkan oleh wa maudhi'u buruki, itu rabdah itu adalah maudhi'u buruki, tempat menderumnya unta, tempat duduknya unta. Fazawwadahum kullahum minhu, maka semua ya, Rasulullah membekali mereka semua minhu, daripada tamar itu. Wa baqiya bi jutsatihi, dan masih tersisa dengan bentuknya semula. Setelah semuanya mengambil itu masih seolah-olah masih tersisa tetap seperti semula, seolah-olah tidak berkurang. Yang mana sebelumnya Sayyidina Umar itu memerintahkan untuk menyembelih unta itu satu persatu karena habisnya bekal itu tadi. Maka dilaporkan oleh sahabat, kalau ini Sayyidina Umar melarang kalau ini disembelih terus unta ini, habis dah ada kendaraan. Maka dilaporkan ke Rasulullah SAW, yang juga disebut di Bukhari ya. Maka sama Rasul dikumpulkan, disuruh mereka itu untuk mengumpulkan bekal yang mereka punya, sedikit-sedikit itu dikumpulkan. Kemudian didoakan oleh Rasulullah SAW. Kemudian setelah dikumpulkan bekal dari semua yang ada, mereka suruh ambil lagi. Setelah dikumpulkan, suruh ambil lagi. Itu subhanallah cukup. Yang asalnya bekal itu cukup. Mungkin kalau tidak dikumpulkan ya sedikit dah. Setelah dikumpulkan tuh diambil lagi cukup, bahkan lebih. Masih ada di situ sisanya. Waramal jaisa biqabdatin min turab. Pernah Rasulullah melempar tentara musuh dengan qabdatin min turab, dengan satu genggam daripada debu. Fa amiyat uyunuhum, maka butalah mata mereka, ini terhalang penglihatannya para musuh tadi. Wa nazala bidzalikal Quran, dan turun dengan kejadian itu turun ayat Quran, yaitu firman Allah di surat Al-Anfal, wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama.
Dan tidaklah engkau melempar ya Muhammad ketika kau melempar, akan tapi hakikatnya Allah lah yang melempar. Maka Rasul cuma menggenggam satu debu. Pada dilempar, maka semua pasukan itu seolah-olah terkena daripada debu itu tadi. Wa abtalallahu al-kahanah wa abtalallahu ta'ala al-kihanata bima ba'ati sallallahu alaihi wasallam wa udimat. Maka Allah membatalkan, melumpuhkan kihanah, perdukunan, dengan diutusnya Rasulullah SAW. Fa'udimat, maka tiadalah kihana itu. Bahkan dhahiratan maujudah, dan ada perdukunan itu nampak dahulu sebelum Rasul itu nampak jelas, dan ada perdukunan. Setelah Rasul dilahirkan, maka yang asalnya setan itu curi berita, itu semenjak Rasul SAW dilahirkan ditutup langit itu daripada jin itu, sehingga mereka tidak dapat lagi berita dari langit. Maka perdukunan pun banyak yang tutup ya. Karena setannya tidak bisa kulaan lagi ya, tidak bisa ke langit. Itu diberitakan di surat Jin. Wa kunna naqudu minha maq'ida lis-sam'i. Dahulu kami duduk di langit untuk maq'ida lis-sam'i, untuk mendengar berita dari malaikat, karena malaikat berbicara tentang apa yang terjadi seperti. Wa may yastami'il ana yajid lahu shihaban rasada, di surat Jin. Siapa yang mencoba dengar sekarang, dia akan mendapati panah api yang bergejolak yang mengikuti dia kemanapun dia pergi. Sekarang kalau coba jin itu coba dengar, itu akan diikuti oleh panah api daripada malaikat, yang mana mengincar dia kemana dia, macam rudal itu atau roket itu. Mengincar dia kemana saja dia. Rosoda itu mengintai. Wa hanal jid'ul ladzi kana yaktubu ilaihi idza umila lahu mimbar. Dan hana, merintih, al-jid'u, pokok kurma, batang kurma, yang kana yaktubu, yang dahulunya Rasulullah berkhutbah ilahi, kepada pokok kurma itu umila, ketika dibuat lahu bagi beliau apa, al-mimbar, mimbar. Hatta sami'a minhu jami'u ashabih, sampai mendengar minhu, daripada pokok kurma tadi, rintihan pokok kurma itu didengar oleh jami'u ashabihi, seluruh sahabat beliau yang ada ketika itu di Masjid Nabawi. Mithla sautil ibil, seperti suaranya unta. Fadhammahu ilaihi, maka Rasul memeluk kepada batang kurma tadi. Fasakana, maka tenang. Setelah dipeluk oleh Rasul SAW, dia sallallahu alaihi wasallam. Wada'al yahuda ila tamanil maut wa akhbar bi annahum la yatamannawna fa ila baina nutqi bidzalik wa ajazu anhu. Ya. Dan da'al Yahuda, Rasulullah SAW menyeru Yahudi untuk mengangan-angankan kematian, karena Yahudi sering sesumbar bahwa kami ini adalah anak-anak Allah, kata Yahudi, atau kekasih Allah. Maka turun ayat kepada Rasul yang mana Allah memerintahkan supaya Rasul menyuruh mereka, silakan kalau kamu ini kekasih Allah, silakan kamu angan-angankan kematian. Sebab kalau kamu kekasih Allah, maka Allah sudah siapkan. Kalau gitu silakan kamu angan-angankan kematian. Wa akhbaruhum bi annahum la yatamannawna, dan Rasulullah mengabarkan para Yahudi bahwasanya mereka tidak akan mengangan-angankan kematian. Fahila bainahum baina nutqi bidzalik, maka terhalanglah antara Yahudi dan antara mengucapkan untuk angan-anganan mereka akan kematian. Wa ajazu anhu, mereka pun tidak mampu untuk mengucapkan tentang angan-angan mereka untuk kematian. Jadi firman Allah, qul, katalah ya Muhammad, ya ayyuhalladzina hadu, wahai orang-orang Yahudi, in za'amtum annakum awliyaulillah, kalau memang kalian meyakini bahwa kalian itu kekasihnya Allah, min duninas, selain manusia secara keseluruhan, fatamannawul mauta, maka silakan kamu angan-angankan kematian, in kuntum shodiqin, kalau kalian benar. Kalau memang kalian benar mengaku bahwa kalian itu kekasih Allah, silakan kalian angan-angankan kematian.
Dan Rasul mengabarkan sebelum mereka tidak mau mengangan-angankannya, Rasul sudah mengabarkan wala yatamannawnahu abadan. Tidak akan mereka mengangan-angankan kematian selama-lamanya. Bima qaddamat aydihim. Itu karena apa yang mereka perbuat oleh tangan, yang diperbuat oleh tangan mereka sendiri daripada dosa-dosa, sehingga mereka paling takut kepada kematian. Wallahu alimum bidzalimin. Dan Allah Maha mengetahui siapa orang yang zalim, mengetahui dengan orang-orang yang zalim. Bahkan disebutkan di surah Al-Baqarah, la tajidannahum asyaddan ala hayah. Mereka, kalian akan mendapati mereka Yahudi itu orang yang paling rakus terhadap kehidupan. Tidak mungkin mereka mengangan-angankan kematian. Wa hadza madhkurun fi suratin. Ini semua ini disebut, hal ini sudah disebut dalam satu surah. Yuqra'u biha, yang dibacakan surat itu fi jami'i jawami'il ahli Islam. Di jami'i seluruh jawami' masjid-masjid jami' ahli Islam, para pemeluk Islam, min syarqil ardi, dari timur bumi ila gharbiya, sampai barat bumi, yaumal jum'ati, pada hari Jumat, jahran, secara keras, ta'ziman lil ayatil lati fiha, sebagai pengagungan bagi ayat yang ada padanya. Ya. Karena ayat tadi itu termaktub di surat Al-Jumu'ah, sehingga setiap Jumat kan sunnahnya membaca surat Jumu'ah, surat Munafikun. Maka ayat ini sering dibacakan. Ya. Wa akhbaru alaihi wasallam bil ghuyub. Rasulullah pun sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan yang gaib. Ini di antara jenis lain. Di antara jenis lain dari mukjizat beliau. Ada tadi memperbanyak makanan atau minuman. Ada lagi mukjizat beliau tadi berupa seolah hidupnya benda yang mati, seperti pokok kurma tadi, yang seolah hidup merintih. Juga belum lagi tentang bagaimana hewan-hewan itu bicara kepada Rasulullah SAW. Itu juga jenis mukjizat yang lain. Dan di sini jenis mukjizat yang lain adalah akhbaru alaihi wasallam bil ghuyub. Rasul mengabarkan tentang yang gaib, yang belum terjadi. Wal ikhbaru bil mughayyabat. Itu salah satu jenis mukjizat Rasulullah SAW adalah beliau mengkabarkan sesuatu yang belum terjadi. Wa andaro, beliau memberi peringatan bi anna Utsman tusibu balwa, bahwasanya Utsman akan ditimpa bala, ba'daha al jannatu, setelah bala itu dia akan menerima surga. Dan bukti bahwasanya Utsman hanya terbunuh. Ya, bi anna Ammar taqtulu fi'atul baghiyah. Rasul memberi kabar bahwa Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang memberontak. Maka betul terbunuh Ammar pada pemerintahan Sayyidina Ali, ya, oleh tentaranya Khawarij, pemberontak. Ya. Alhamdulillah. Wa anal Hasan yuslihullah bihi baina fi'atin minal muslimaini azimatain. Dan Rasul pernah mengabarkan bahwa Sayyidina Hasan waktu itu masih kecil, ketika beliau pangku, Sayyidina Hasan itu akan yuslihullah, Allah akan memberi islah, perdamaian bihi, karena berkat Sayyidina Hasan ini, baina fi'atain, di antara dua kelompok dari orang muslim, yang dua kelompok yang besar dari orang azimatain, yang dua-dua kelompok itu besar. Dan terbukti, ya, ketika Muawiyah itu merongrong daripada pemerintahan Sayyidina Hasan, hanya Sayyidina Hasan memilih mundur. Dan mundur itu, maka bersatulah orang muslim. Karena Muawiyah itu juga punya pendukung banyak di Syam. Sayyidina Hasan, beliau juga banyak juga pendukung, tidak kalah banyak pendukungnya. Nah, kalau bisa dibayangkan, kalau dua orang ini langsung terjadi perang, maka banyak orang muslim yang akan meninggal. Maka dengan itu Sayyidina Hasan mundur. Dan tahun itu dikenal dalam sejarah sebagai Amul Jamaah, tahun jamaah, tahun persatuan. Karena bersatu dengan mundurnya Sayyidina Hasan, maka Allah mengislah antara dua pasukan kaum muslimin yang bertempur, berperang. Dan Rasul menyebutnya dua kelompok itu sama-sama muslim. Dua kelompok itu sama-sama muslim. Rasul bilang fi'ataini minal muslimin. Dua-duanya muslim. Rasul yang menyebut dua-duanya muslim. Maka tidak tahu bagaimana orang yang mengkafirkan dua kelompok itu.
Wa akhbara alaihi salatu wassalam an rajulin qatala fi sabilillah anu min ahlin nar. Dan Rasul pernah mengabarkan tentang rajul, seseorang yang qatala fi sabilillah, berjuang berperang di jalan Allah, bahwasanya orang itu termasuk ahlun nar. Wa dhahara dzalik, maka nampak hal itu, bi anna dzalika rajul qatala nafsah, bahwasanya laki-laki itu membunuh dirinya sendiri. Jadi sudah luka-luka, karena dia tidak sabar, dia bunuh dirinya. Hanya min ahlin nar. Yang mana diriwayatkan di Bukhari dan juga di Muslim. Jadi orang itu sangat sengit pertempurannya, berani, sampai takjub sahabat-sahabat itu dengan orang itu. Tapi Rasul bilang huwa min ahlin nar. Seolah sahabat hampir tidak percaya. Tapi gimana mau tidak percaya wong Kanjeng Nabi yang bilang? Pasti benar. Maka karena penasarannya, salah satu sahabat mengikuti orang itu kemana dia pergi. Ke barat, ke timur, diikuti orang tadi. Sampai terakhir, hampir usai peperangan, hampir selesai peperangan, didapati orang itu banyak luka-luka. Karena dia mungkin tidak sabar, dia bunuh dirinya sendiri. Akhirnya ya itu tadi. Dan orang bunuh diri kan termasuk dosa besar. Yang termasuk min ahlin nar. Lalu sahabat tadi yang melihat itu langsung berlari menuju Rasulullah SAW dengan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasul. Kata Rasul, ada apa? Bilang orang yang tadi panjenengan bilang itu, yang antum bilang tadi itu orang itu min ahlin nar, saya ikuti dia ya Rasul, saya ikuti. Sampai hanya dia bunuh diri. Dan kemudian Rasul bersabda, dan begitulah kata Rasul, sebagian kadang orang beramal dengan amalan ahli surga yang nampak bagi orang lain bahwa itu amal ahli surga, tapi ternyata menjelang kematiannya dia berubah jadi amal ahli neraka sehingga dia masuk dalam neraka. Sebaliknya orang beramal ahli neraka, menjelang kematiannya berubah jadi amal ahli surga, maka dia meninggal dunia dalam keadaan baik dan masuk ke dalam surga. Hadhihi kullu asya la tu'raf albatta bi syai'in min wujud taqdimil ma'rifah. Taqdimatil ma'rifah. Ini semua adalah asya, beberapa sesuatu yang tidak diketahui. Apa asya tadi? Albatta sama sekali bi syai'in, dengan sedikit pun sesuatu apapun dari wujuh, daripada beberapa sisi. Taqdimatil ma'rifah, pendahuluan daripada pengetahuan. Ini semua itu tidak mungkin bisa diketahui oleh kedahuluan pengetahuan. Walaupun orang itu melihat, nggak ada tanda-tandanya yang menunjukkan itu bisa diketahui perkara-perkara tadi, tidak mungkin. La bi nujumin wala bi katifin, tidak juga dengan nujum, wala bi khotin wala bi zajar, tidak pula dengan katif, atau dengan cara-cara dengan pundak, atau cara-cara daripada perdukunan tadi atau ilmu nujum tadi. Wala bi khotin wala bi zajrin, tidak juga dengan khot, tidak juga dengan zajr. Katif itu pundak ya. Maksudnya menoleh kepada ya macam-macam caranya dukun jahiliyah itu. Ada yang melihat ke nujum, perbintangan, dengan rasi bintang ini dia meramalkan apa yang terjadi. Kemudian melihat kepada katif, kepada pundak, itu dia meramal apa yang terjadi. Atau khot, dengan khot atau romal, ilmu ramal. Jadi dia menggaris atau meniti di pasir. Kemudian dari titik dan garis itu dia meramal apa yang terjadi. Itu yang disebut ilmu romal. Romal itu pasir. Diterjemahkan, ditranslate ke Indonesia jadi ramal. Jadi asalnya itu romal. Terus masuk ke bahasa Indonesia, ya jadi makan baju gado-gado, nggak bisa bilang romal, jadi bilangnya ramal. Ilmu ramalan. Jadi ramal itu asal katanya dari romal, artinya pasir. Karena dulu itu ilmu ramal itu masih ada sampai sekarang. Kita pelajari juga, tapi iseng aja. Ilmu ramal.
Itu bi khotten, dengan garis-garis. Wala bi zajrin, tidak juga dengan zajr. Zajr itu mengusir. Maksudnya orang Arab dulu itu salah satu cara mengetahui dia mengusir burung-burung tertentu. Dilepas. Dilihat burung tadi belok ke kanan apa lurus apa ke kiri. Itu namanya zajr. Nah, semua yang terjadi yang Rasul kabarkan itu tidak mungkin bisa diketahui dengan cara-cara ini. La dengan nujum, wala dengan kata, wala dengan khot, wala dengan ramal, wala dengan zajr. Walakin bi'ilamillahi ta'ala, kan tapi dengan pemberitahuan dari Allah Ta'ala lahu kepada beliau, wa wahyihi, dan dengan wahyu Allah ilaih kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan masih banyak lagi mukjizat-mukjizat beliau, wallahu a'lam. Adapun masalah di takrir atau sadidah itu tentang haid dan nifas, idza wujida dam, ya, di halaman 164 bawah, 165. Kemarin sudah kita bahas sampai ke suci antara haid dan nifas. Itu sudah kita bahas. Kalau haid dulu ke nifas, maka tidak disyaratkan ada jeda. Kadang langsung nyambung. Kalau haid baru ke nifas, itu ada jeda. Atau jedanya sedikit. Seperti orang wanita itu haid ketika, dan menurut asoh, pendapat paling sahih ulama, bahwa wanita hamil itu mungkin haid. Sehingga umpama menjelang kelahiran dia haid 6 atau 7 hari mungkin, umpama sampai hari terakhir haid, melahirkan terus. Setelah melahirkan tidak jeda lama keluar darah nifas, bisa mungkin. Kalau jadi haid ke nifas itu hampir tidak ada jeda. Sedangkan nifas ke haid itu ada beberapa keadaan. Kalau masih dalam lingkup 60 hari, 60 harinya nifas, maka nifas ke haid itu dijedai 15 hari. Dijedai 15 hari. Nifas ke haid. Contoh kalau dia keluar hari pertama dari melahirkan itu, keluar darah nifasnya sampai hari kelima umpama, terus terputus sekitar 15 hari, berarti sampai sekitar hari ke-20, 15 hari, hari ke-20, hari ke-21 keluar darah lagi. Maka darah yang kedua ini adalah darah haid, karena sudah jaraknya 15 hari dan masih dalam lingkup 60 harinya nifas. Maka kalau jarak antara nifas ke haid itu 15 hari dengan syarat dia masih dalam lingkup 60 harinya nifas. Tapi kalau kurang dari 15 hari datang darah kedua, maka itu masih tetap darah nifas, seperti 1 sampai 5 dari melahirkan, hari pertama sampai hari kelima masih keluar. Terus hari ke 11 atau 15 keluar lagi darah nifas. Antara 5 ke 10, setelah 5 itu berhenti tidak keluar sampai 15 atau 16 keluar lagi darah. Maka darah kedua darah nifas, karena jaraknya tidak sampai 15 hari dan masih dalam lingkup 60 harinya nifas. Tapi kalau itu jadi jarak nifas ke haid itu 15 hari dengan syarat masih dalam lingkup 60 harinya nifas. Tapi jarak nifas ke haid itu kadang tidak ada jeda kalau sudah lewat 60 harinya nifas. Kalau sudah lewat 60 harinya nifas, maka kadang tidak ada jeda atau jeda tapi sedikit. Contoh, keluar darah ya sampai 5 atau 10 hari berhenti. Kemudian hari 11 tidak ada sampai 15, 16 keluar lagi sampai 21 umpama, berhenti lagi, 26 keluar lagi sampai umpama 36, berhenti lagi, 40 keluar lagi, 41 keluar sampai 45,
46 hari ke-46 berhenti. Sampai 51 atau 53 berhenti. Baru 54 keluar lagi. 50 hari ke-54 keluar sampai ke 60. Nifas. Keluar darah nifas sampai ke 60. Nah, dilihat kalau nyambung terus 60 ini ke 61 dan 62 terus 63, maka lebihnya itu istihadah, darah penyakit. Tapi kalau ada jeda walaupun sedikit, dari 60 ke 61 ini ada jeda walaupun sedikit, maka darah kedua itu darah haid. Ya. Itu jadwalnya tuh. Jadwalnya itu ada di situ. Situna yauman aktar min sitina yauman. Dam nifas 30 hari, darah nifas keluar 30 hari. Terus suci 15 hari atau lebih. Maka darah yang keluar setelah itu berarti darah haid karena masih dalam lingkup nifas. Ya. Terus contoh lagi darah nifas 30 hari. Suci nakok ya, bersih 10 hari. Keluar darah lagi berarti darah apa? Nifas 30 hari. Berhenti 10 hari. Setelah berhenti 10 hari keluar lagi. Maka darah nifas karena tidak sampai 15 hari. Cuma 10 hari. Maka darah kedua darah nifas masih 30 tadi, 30 tambah 10 kan masih 40, masih dalam lingkup 60. Maka darah kedua darah nifas. Kalau contoh pertama tadi darah kedua darah haid karena darah nifas keluar 30 hari, suci 15 hari atau lebih dari 15 hari, terus keluar darah lagi. Taruh 15 hari berarti kan 30 tambah 45 tambah 15 45. Masih lingkup 60. Berarti darah keluar setelah 15 itu darah haid karena jedanya 15 hari. Terus darah nifas yang ketiga itu ada di jadwal. Darah nifas 60 hari. Terus nakok bersih lahlo sekejap. Dari setelah 60 hari itu bersih sekejap keluar darah lagi ke hari 61. Maka itu darah haid karena ada jeda. Atau contoh yang keempat, darah nifas keluar 70 hari tanpa ada jeda. Maka yang 60 hari nifas, yang 10 hari istihadah atau darah penyakit. Paham ya? Sekarang beda antara haid dan nifas. Aqalluhu al-farqu bainal haidi wa nifas. Paling sedikitnya haid sehari semalam. Paling sedikitnya nifas majjah atau lahdzah, sekejap. Terus haid paling banyaknya 15 hari, sedangkan nifas paling banyaknya 60 hari. Haid umumnya 6 atau 7 hari. Sedangkan nifas umumnya 40 hari. Kemudian yang keempat bedanya, haid itu terkait baligh. Terkait dengan hukum haid ini, terkait dengan hukum baligh, wanita baligh, terkait dengan hukum iddah sama istibra. Iddah yaitu 3 kali suci. Jadi orang iddah selama belum 3 kali suci dia masih bisa merujuk kembali istrinya. Suaminya masih bisa merujuk kembali selama belum masa iddahnya selesai. Sedangkan masa iddahnya selesai itu kalau orang masih haid itu salah satu kuru 3 kali suci. Maka terkait hukum iddah, terkait juga hukum istibra. Istibra ini sudah tidak ada. Dulu orang habis punya budak, maka dia baru beli budak itu, budak perempuan. Budak perempuan ini bisa dipakai karena barang, tanpa akad nikah, karena dia barang statusnya. Oleh yang beli, dipakai oleh yang majikannya. Kalau karena kita baru beli budak perempuan, ya jangan-jangan dia pakai majikannya, maka dia harus diistibrokan dulu budak ini. Ditunggu rahimnya ini kosong apa tidak. Dengan cara ditunggu 1 bulan kalau dia sudah tidak haid. Kalau masih belum menopause, masih haid, maka ditunggu 1 kali haid. 1 kali haid. Setelah 1 kali haid, baru boleh dikumpuli budak ini. Berarti dia kosong rahimnya. Iya, ada isinya. Nifas tidak terkait dengan hukum apapun.
Ya, kecuali masalah sholat yang tidak boleh sama dengan haid itu. Tapi selain itu nifas tidak terkait, wala hukum baligh, wala hukuman itu tidak terkait. Yutasawwar fi aqalli isqatus shalah. Haid itu tergambar dalam paling sedikitnya haid, gugurnya kewajiban sholat. Pada sedikitnya haid. Sedangkan nifas tidak tergambar pada sedikitnya nifas, gugurnya sholat. Paling sedikitnya nifas tidak. Ya. Kalau paling sedikitnya haid itu yutasawwar fi aqallih isqatus shalah. Ya, gugurnya sholat dengan dia sekejap haid. Maka dia harus meninggalkan sholat dulu untuk mengetahui ini masih keluar haid apa tidak. Sedangkan nifas itu tidak tergambar apa sedikitnya itu untuk menggugurkan sholat pada sedikitnya nifas. Jadi kalau nifas sekejap ya sudah boleh sholat, kemungkinan dia sekejap. Tapi kalau dia baru tahu lagi kalau masih nifas setelah keluar darah lagi, berarti dia harus jaga-jaga. Ya. Kemudian tata cara menghitung darah yang mutaqatta. Kaifiyatu hisabid damil mutaqatta. Tata cara menghitung darah yang terputus-putus. Ikhtalafal ulama berbeda pendapat tentang kaifiyah, tata cara menghitung darah haid. Alladhi yatakhallalu naqa, yang diselingi dengan suci. Ala qaulain, atas dua pendapat. Ada qaulus sahab. Sahab itu artinya menarik. Wa ayyu ja'alan naqa, yaitu hiya ayu ja'alan naqa al-mutakhallil baina dima fi muddati 15 yawman haidhan. Ini dijadikan naqa, sucinya atau bersihnya darah, yang mutakhallil, yang menyelang-nyelingi baina dima, antara darah, fi muddati 15 yawman, pada masa 15 hari dijadikan sebagai haid. Fayan sahibu, maka disebut qaulus sahab, maka yan sahibul hukum bil haid, maka tertariklah hukum haid pada hari-hari yang tidak keluar darah, itu tetap dihukumi haid. Alan naqa, atas waktu suci, tertariklah hukum haid atas waktu sucinya selama 15 hari. Wa huwa qaulul mu'tamad, ini pendapat yang mu'tamad. Ya, walaupun hari pertama keluar haidnya, hari kedua tidak keluar, hari ketiga keluar, hari keempat tidak keluar, itu selang-selingnya itu yang tidak keluar itu tetap hukumnya sama dengan haid. Ini qaulus sahab. Disebut sahab artinya menarik karena hari yang bersih pun tetap ditarik hukum haid. Maka ini yang mu'tamad. Jadi selama 15 hari walaupun di selang-seling itu ada hari yang kosong dari darah, tetap tidak boleh sholat. Ini pendapat yang mu'tamad. Itu contohnya di jadwal. Bayanu kaifiyati isabid dam mutaqatta. Al-yaum itu al-halah. Ada hari, ada halah, itu kondisi. Hari pertama 6 saat, 6 sin itu sa'ah, 6 jam keluar darah. Hari kedua suci. Hari kedua dan ketiga naqa, suci. Hari keempat 8 jam keluar darah. Sama dia saat jam. Hari kelima sampai ke 9 suci, bersih. Hari ke-11 sampai 14, hari ke-10 keluar darah lagi. Hari 11 sampai 14 suci lagi. Hari ke-15 keluar darah. Maka di dalam 15 hari ini walaupun di tengah-tengahnya itu ada suci, tetap itu dihukumi haid, sehingga dia tetap tidak boleh sholat, tidak boleh puasa. Fanahsub sa'atid dam khalala 15 hari fa in balagat. Ini maka kita hitung saat-saat darah sepanjang atau selama 15 hari. Kalau balagat 24 sa'ah, kalau jumlah darahnya keluarnya itu sampai ke 24 jam, maka dia haid. Kalau lam tablugh, tidak sampai 24 jam, maka darah istihadhah. Ya. Fayatati minal jadwal, maka menjadi jelas dari jadwal itu jumlah jamnya, ada saat ala tiraat fiha jam, jumlah jam yang mana si perempuan tadi melihat fiha pada jam-jam itu darah. Ya, hari pertama kan 6 sin itu sa'ah, 6 jam. Ya, hari pertama 6 jam. Ditambah hari keempat 8 jam, 14 jam. Ditambah hari ke-10 7 jam. 14 ditambah 7 21. Ditambah hari ke-15 8 jam, 21 ditambah 8 29 jam. Berarti keluar darahnya selama 15 hari
itu 29 jam alias lebih dari 24 jam, maka dihukumi darah tadi haid. Wa kadzalika fatratul naqah, demikian pula masa sucinya tetap dihukumi haid. Fa idza shalat fala tasih, kalau dia sholat dalam masa suci tadi tidak sah sholatnya. Ya wala yajib qadha, dan tidak wajib mengqadha sholatnya di tengah-tengah yang suci tadi itu, kalaupun dia sudah terlanjur sholat karena salah mengenali. Dipikirnya, oh ini biasanya saya sudah suci, dan hanya dia sholat. Sudah 5 hari, 6 hari biasanya, mungkin kan bisa juga kebiasaan. Biasanya sudah suci, hanya dia sholat. Ternyata salah duga, masih keluar. Nah, sholatnya tidak sah. Tidak apa-apa, tidak sengaja. Yang tidak boleh itu menyengaja sholat di masa haid. Dia sudah tahu itu haid, dia sholat. Tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau tidak sengaja karena salah hitung, ya tidak apa-apa. Gimana hukumnya orang tidak sengaja? Ternyata di luar kebiasaan. Fa idza sholat, maka tidak sah. Wa idza shomat, kalau puasa Ramadan la yasih semua, tidak sah puasanya yang tadi di tengah-tengah, walaupun di tengah-tengah suci di antara 15 hari tidak sah puasanya. Dia harus qadha 15 hari umpama. Wajib wala qadha, wajib mengqadha puasa tapi tidak wajib mengqadha salat. Qaulul laqat, yang kedua pendapat laqat. Tadi qaul yang pertama qaulus sahab. Qaulus sahab itu menarik ini karena menarik hukum haid ke masa suci. Ini pendapat yang muktamad. Ada pendapat lain namanya qaulul laqat. Laqat itu memungut. Itu namanya laqat, memungut. Itu namanya laqat. Yaitu apa? Antul koto au qatud dam wa takuna haidhan. Kita pungut waktu keluarnya darah, kita hukumi waktu keluarnya darah itu sebagai haid. Wa takuna au qatun naqo tuhran. Maka sedangkan waktu naqo, waktu sucinya itu dianggap sebagai waktu bersih. Naqo, waktu bersihnya darah itu dianggap tuhran, dianggap suci. Berarti boleh sholat menurut pendapat yang kedua, menurut qaulul laqat. Yang tadi itu pokoknya waktunya kosong itu dia boleh sholat. Ya. Waktu kosong di tengah-tengah haid itu dia menurut pendapat kedua, tapi ini tidak muktamad. Yang muktamad qaulus sahab tadi yang awal. Hamil paling sedikitnya 6 bulan. Ghalibuhu tis'ata asyhur. Hamil paling sedikitnya 6 bulan. Maka kita tidak bisa suudzon kepada orang yang umpama habis nikah, ya, tidak lama setelah 6 bulan atau 7 bulan terus dia lahir anak. Karena kemungkinan bisa jadi hamilnya 6 bulan. Tidak bisa kita suudzon bahwa dia ini hamil duluan. Ya Allah, itu hukumnya dia, urusan dia. Dia menutupi aib, dia itu urusan dia. Tapi kita tidak bisa menghukumi orang seperti itu. Karena paling sedikitnya hamil itu 6 bulan. Ghalibuhu umumnya 9 bulan. Aktsaruhu paling banyaknya 4 tahun. Pernah terjadi. Kalau tidak salah satu dari 4 imam ini pernah di kandungan ibunya, entah Imam Syafi'i atau Imam Malik. 4 tahun. Terus ada orang yang mengingkari itu pada Imam Malik, anda lupa apa Imam Ahmad bin Hanbal mengingkari ini. Masa mungkin wahai imam ada 4 tahun? Kata Imam Malik, itu tetangga saya hamil 4 tahun. Dan itu wakil katanya Imam Malik. Terjadi. Wallahu a'lam. Oh ya tuh. Puncaknya tasawwurul janin bi batni ummi arba'at asyhur. Puncaknya tasawwur, tergambarnya, terbentuknya rupa janin di perut ibunya itu 4 bulan minim. Sudah terbentuk rupa 4 bulan. Tapi kadang belum sempurna, baru 6 bulan itu baru. Kama qala Syaikh Subat sebagaimana dikatakan oleh pemilik kitab Subat, summa aqallul hamli situ asyhuri, kemudian paling sedikitnya hamil kandungan adalah 6 bulan. Wa arbaul awami aqsal aktsari, dan arbaul awam 4 tahun itu aqsal aktsari, puncaknya paling banyaknya hamil 4 tahun. Wa thulthu amin ghayatut tasawwuri, sepertiga tahun berarti 4 bulan. Itu ghayatut tasawwuri, itu puncaknya terlukisnya terbentuknya janin di bayi di janin. Terbentuknya janin di kandungan. Wa ghalibul kamili tisu asyuri, sedangkan umumnya sempurnanya kandungan itu 9 bulan. Wallahu a'lam bishawab. Istihadhah ini agak mumet pembahasannya. Karena nanti ada mubtada mumayyizah, mubtada ghairu mumayyizah.
ada mu'tadah, mumayyizah, ada mu'tadah mumayyizah, ada mutahayyirah. Agak repot. Saya yakin perempuannya sendiri belum tentu tahu ini. Ya yang tahu, yang tidak tahu banyak tidak tahu. Allahu a'lam. Jadi yang laki yang pusing belajar. Belum, tapi belum ya cuma disinggung sedikit. Belum tidak terperinci. Ini lebih perinci lagi. Terutama tentang mutahayyirah itu. Ya, tetap wajib sholat. Istihadah. Kalau untuk dikumpuli sebetulnya tidak ada masalah. Istihadah itu. Karena yang haram itu kan ibadah. Nanti itu akan dibahas sebetulnya, belum kita nanti akan belum bahas istihadah, itu bab berikutnya. Jadi hukum istihadah itu hukum haid dalam masalah hurmatu tamattu, ya. Selama dia keluar darah tidak boleh, tapi kalau sudah berhenti darah tidak apa-apa. La hukmul haid, dalam haramnya bersenang-senang antara surah dan rukbah. Keharuman membaca Quran itu nanti hukumnya mutahayyirah, ya. Ini hukumnya mutahayyirah. Karena istihadah itu ada banyak. Ada yang memang masih bisa mengenali. Kalau masih bisa mengenali ya tidak ada masalah. Selama dia bersih ya dia boleh, dia kumpuli, dia tahu. Tapi yang mutahayyirah ini yang repot. Kalau dia kenali dengan baik mana istihadahnya mana haidnya masih boleh. Yang repot itu yang mutahayyirah, yang bingung untuk mengenali. Karena terus keluar darah sehingga bingung, sedangkan dia belum mengetahui adatnya atau sifat darah itu tidak bisa dibedakan, atau kebiasaannya pun dia tidak ngerti. Itu yang mutahayyirah ini yang nanti nggak boleh dikumpuli karena dia belum, karena setiap hari bagi dia mungkin haid mungkin istihadah. Ini yang nggak boleh. Tapi pada dasarnya sebetulnya istihadah itu kalau selama dia masih bisa mengenali, ya di lain waktu-waktu itu tadi, itu hukumnya ya boleh suci. Kecuali di waktu-waktu yang dia kenali sebagai haid. Permasalahannya yang mutahayyirah itu yang menjadi masalah. Allahu a'lam. Jadi yang tidak boleh itu dari hukum mutahayyirah. Yang istihadah lain itu masih boleh karena dia masih bisa mengenali kapan haid dan kapan istihadahnya. Walau ma'asayalin dam, meskipun bersama dengan aliran darah. Karena dia sudah bisa menentukan mana haid, mana istihadah. Allahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna bi annana sarabna ala Allah sharabna taubat tawzilu kulla awba wa sullana al-awrati rawati wa ghfir li walidina wal wal ikhwani wa sa'iril khillani والذي محبا أو جيرة أو صحبة مسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا من نال باكتساب بمصطفى الرسول الله صلى وسلم ربي عليه أنت ربي آله وصحبه إذا نظرت والحمد لله بالبدء واهدنا بمن هديت وعافنا بمن عافيت ولنا بمن توليت وإنا بما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يسبق المغفر ربنا برحمتك ونتوب إليك صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين.